Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah bisa gabung? Cek, cek. Kita mulai ya. Ya, Baik, nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, teman-teman sebelumnya mohon maaf karena malam ini baru bisa kembali kita melaksanakan Zoom ya. Beberapa kali ditunda. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bil khair Ustaz. Alhamdulillah ya. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah wasolna isabi ya kita sudah sampai pada pertemuan yang ketujuh ya berarti Ada tinggal kopi ada. kita nanti satu pertemuan lagi setelah ini ya. Oh ini besok. Nah, sebelumnya teman-teman saya mau menghimbau apa namanya nanti barangkali Zoom-nya selesai di pertengahan nanti tinggal langsung masuk aja ke link yang yang sama ya, masuk ulang ke link yang sama karena akun yang sebelumnya itu terblokir ya. Jadi nanti kalau seumpama tiba-tiba selesai dimasuk masuk lagi aja ke link yang sama. Oke baik. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kan ya Amin. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang sibah jumlah ya. Sibah jumlah ada apa aja sibah jumlah? Ingat? Sibah jumlah ada jar majrur, kemudian ada dzaraf madzruf, kemudian juga ada mausuf sifat, ada isyarah musyar ilaih, dan yang terakhir yang kelima ada mudhof mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Kita lanjut tentang asmaul isyarah. Nah, ini kemarin juga sudah sempat dibahas ya tentang isim-isim isyarah. Baik, sedikit mengulas lagi, isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda atau manusia. Isim isyarah itu kan eh, buah petunjuk ya, isyarat petunjuk ya. Jadi isim isyarah itu isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, di sini faidahnya ada lil qorib, ada lil ba'id ya. Lil qorib itu maksudnya untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Lil ba'id itu berarti untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, nanti penggunaannya juga menyesuaikan dengan adatnya. Adat itu apa? Adat itu bilangannya. Yang ditunjuknya itu satu, dua, atau banyak. Kemudian juga menyesuaikan dengan mudzakkar dan muannasnya. Yang ditunjuknya itu kategori laki-laki atau kategori perempuan. Ini nanti beda ya. Contoh di sini untuk yang lil qorib, untuk yang mufradnya mudzakkar, mufrad mudzakkar berarti menggunakan hada ini. Contoh hadal kitab, buku ini. Hadal bait, rumah ini. Itu kan mufrad mudzakkar ya, karena tidak diakhiri tak marbutoh.
Kemudian yang muannasnya menggunakan hadhihi. Contoh hadhil madrasah, sekolah ini kan diakhiri tamar butuh. Atau hadhis saburoh, papan tulis ini misalnya ya. Nah, itu juga diakhiri tamar butuh. Nah, kemudian mutanna, yang mutanna ini menggunakan hadani. Hadani. Kalau yang muannasnya gunakan hatani, hatani. Contoh hadani kitabani, ini dua buku ini berarti hadanil kitabani gitu ya. Atau misalnya kalau yang muannas berarti hadanis saburotani gitu ya. Hatani apa? Hatanis saburotani gitu ya. Itu jadi untuk yang dekat gunakan hadza, hadani, haulai, mudzakarnya muannasnya hadhihi, hatani, haulai. Untuk yang jauh gunakan dalika, dalika. Dalika untuk mufrad, muzakkar, kemudian yang musanaknya zanika, yang jamaknya ulaika. Kalau yang perempuan tilka, tanika, ulaika. Contohnya di sini. Ini ya contohnya. Hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Ini adalah seorang anak laki-laki. Hadza ini adalah isyarah ya. Nah, di sini kan hadza ini kan untuk menunjukkan yang dekat. Dan juga digunakan untuk muzakkar. Ini kan waladun, waladun ini kan artinya anak laki-laki. Kalau perempuan berarti ada tak marbutohnya. Nah, kemudian hadani, waladani seperti itu. Atau haulai auladun. Haulai auladun. Mereka ini adalah anak-anak. Nah, haulai aulad. Ini menggunakan haulai karena yang ditunjuk itu aulad. Nah, ini seperti yang kemarin dikatakan ya, jika lapar setelah isim isyarah itu ada alnya atau dibuat ma'rifat, maka isim setelahnya menjadi musyar ilaih atau isim yang menjelaskan, dan isim isyarah menjadi penjelas. Nah, kalau ada alnya berarti kedudukannya itu menjadi musyar ilaih ya. Jadi musyar ilaih. Beda halnya kalau tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya, dia berarti subjek predikat. Nah, kalau ada alnya, dia isyarah musyar ilaih. Nah, kalau tidak ada alnya, dia subjek predikat. Jadi artinya juga nanti beda. Hadzal walad, seorang anak laki-laki ini, beda dengan hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Ya, beda ya. Jadi yang kemarin kan disebutkan yang termasuk sibah jumlah itu yang mana? Yang isyarah musyar ilaih. Berarti yang isim setelahnya itu yang ada alnya, yang isyarah musyar ilaih. Kalau tidak ada alnya itu bukan lagi isyarah musyar ilaih, tapi itu nanti kedudukannya menjadi mubtada khobar ya. Mubtada khobar ada lagi itu nanti sudah termasuk jumlah. Nanti pembahasan jumlah ada di bawah. Contoh hadhil bintu. Nah, ini hadhil bintu berarti artinya bintu itu kan anak perempuan. Orang anak perempuan ini mengartikannya bukan ini anak perempuan, tapi anak perempuan ini karena di sini ada alnya. Kalau alnya ini dihapus, baru diartikan ini adalah anak perempuan. Baru diartikan seperti itu. Tapi kalau ada alnya, diartikannya anak perempuan ini, kira-kira begitu ya mengartikannya. Taruh musyar ilaih. Hatani albintani. Nah, ini contoh yang musannahnya, yang tasniahnya.
Hatani al-bintani. Dua orang anak perempuan ini, atau yang jamaknya haulail banat. Haulail banat. Anak-anak perempuan ini. Saya kira ini hanya ini saja ya. Untuk yang isyarah, terkait isyarah musyar ilaih. Ini contoh-contohnya juga sampai sini isyarah musyar ilaih ada yang ditanyakan? Asmaul isyarah ada pertanyaan? Ana Ustaz. Gimana? Eh, jadi ini Ustaz kalau misalnya kalau yang pakai al itu dia ini ya, bentar. Izin isyarah. Terus kalau yang tadi ditandai kalau dia muzakkar itu tanpa tamar buta ya? Atau kebalikan dari muannas? Iya, kalau yang mudzakkar itu tidak ada tamar butohnya, ya. Kalau ada tamar butohnya berarti muannas. Ya. Muannas. Kalau tidak ada tamar butoh, mudzakkar. Tapi tetap ada alnya ya Ustaz. Tetap Pakai al. baik perempuan, baik mudzakkar ataupun muannas, ya. Kalau kita mau gunakan susunan isyarah musyar ilaih berarti harus pakai al, ya. Kalau kita mau menunjuk misalnya anak laki-laki itu, nah berarti dalikal walad, dalik ya dalikal walad tetap pakai al. Atau misalnya anak perempuan itu tilkal bintu, nah tilkal bintu, nah, tetap pakai alif lam. Jadi baik mudzakkar muannas tetap pakai alif lam. Nanti kalau tidak pakai alif lam, nanti itu susunannya sudah bukan lagi isyarah musyar ilaih tapi mubtada khobar ya. Nanti di pembahasan berikutnya itu sudah masuk eh, jumlah berarti ya. Jumlah itu yang sudah bisa dipahami. Kalau ini kan masih yang tidak jumlah. Isyarah musyar ilaih sudah masuk tidak jumlah. Kalau misalnya nih contoh Ustaz ya, contoh kata lainnya yang selain ada di modul gitu misalnya Mm-mm. atau libu mahirun. Bisakah seperti itu Kalau at-thalibun untuk mahirun itu susunan mubtada khobar. oh begitu ya? Ya, ini kan sedang membahas isyarah. Isyarah itu kata tunjuk ya. Jadi harus ada kata tunjuknya dulu. Tahadza, hadihi, dalika, tilka. Oh begitu ya. Oh harus ada kata ininya ya, kata misalnya didahului kata haza gitu. Mm-mm. Didahului kata tunjuk dulu. Ya, ini kan sedang membahas isyarah. Tapi sebenarnya kalau bukan kita sedang tidak membahas isyarah, kita mau bilang atau libu apa tadi? Mahirun. Atau libu mahirun. Itu juga sudah Atau ya. itu juga benar, tidak ada yang salah. Artinya Oh kalau bisa atau libu begitu. mahirun berarti siswa Mahasiswa itu pandai. siswa itu pintar. Pintar ya. Nah, itu kan berarti bukan kita sudah tidak membahas lagi isyarah itu. Atau libu mahirun itu Oh, sudah bukan pembahasan isyarah, itu nanti pembahasan mubtada khobar. Tapi itu juga sudah benar. Atau libu mahirun artinya siswa itu pintar. Tapi kita tidak sedang menunjuk, ya. Kita sedang menjelaskan bahwasanya siswa itu pintar. Seperti itu. nah Ustaz. Hmm. Nah Ustaz. Syukron. Baik, syukron. Ada lagi? Nah, contoh nih contoh ya dalam kalimat yang agak panjang. Ada tolibun mahirun. Artinya karena di sini tidak ada alif lamnya,
maka jangan diartikan siswa itu, tapi eh, jangan diartikan siswa ini, tapi diartikan ini adalah siswa yang pintar, gitu ya. Nah, beda ketika yang di bawah, lihat. Hadat tolibul mahiru, diartikannya murid yang pintar ini, nah ini kan beda. Ketika tidak ada alnya, hadat tolibun mahirun, artinya ini adalah murid yang pintar. Tapi ketika ada alif lamnya, hadat tolibul mahiru, diartikan murid yang pintar ini, jadi artikan ininya dulu baru. Murid yang pintar ini, ya jelisu alal kursi, sedang duduk di atas kursi. Nah, itu jadi nanti ada perbedaan dari maknanya ya. Penggunaan al dan tidak ada alnya setelah isyarahnya itu berpengaruh pada nanya. Atau contoh yang ada alnya lagi, tilkal ustadzatu zakiyatun wa karimah. Kita artikan ustadahnya dulu. Ustadah itu cerdas dan baik hati. Nah, kalau ada alnya ya, biar mudah kita terjemahkannya berarti ustadahnya dulu. Ustadah itu cerdas dan baik hati. Nah, tapi kalau tidak ada alnya, kita terjemahkan itunya dulu. Tilka ustadatun zakiyatun wa karimatun. Itu adalah ustadzah atau guru yang cerdas dan baik hati. Nah, dilihat di sini ada perbedaan penerjemahannya ya. Ketika ada alnya dan tidak ada alnya. Jadi berpengaruh. Ya. Seperti itu. Oke. Contoh, ini adalah dua dokter yang ganteng. Ini adalah dua dokter yang ganteng. Dokter itu tolibun. Kalau dua dokter berarti tolibani. Tolibani. Ganteng itu jamil. Jamil. Pak Dokter Tolibun. Tolibun apa? Tobib ya, tobib. Nah, tobib. Dokter itu Tobibun, tobib ya. tobibun. Apa? Dokter itu tobib. Berarti kalau dua dokter tobibani ya. Dua dokter tobibani. Haza, tobibani, Nah, kalau ganteng itu jamilun, jamil. Karena jamil. dia karena dia mensifati dua dokter, berarti dia juga harus dibuat musanna. Jadi jamilani. Jamila. Oh, jamilani. Coba kira-kira ada ini diterjemah ke bahasa Arab gimana? Ingat, ini kan menunjukkan dua dokter ya. Berarti kata tunjuknya juga menggunakan yang menunjukkan dua. Ini berarti menunjukkan yang dekat. Jadi pakainya apa? Hazani. Hazani. Hadani. Azani, Hazani, tobibun, Jami, Tobibani. Tobibani. tobibani, jamilun. Jamilun. Jamilani. Jamilani ya. Oh, Hadani. belajar. Tobibani. Jamilani. Tobibani, Ya. jamilan. Jadi terjemahnya gitu. Hadani, Tolibani, Jamilani. Bani, Jami. Nah, oke. Sekarang ini. Kalau misalnya dia jamak Ustaz lebih dari misalnya misalnya lebih dari lebih dari 2, dia tetap pakai ini bani juga. Enggak. Kalau Haulai, ini pakainya berarti Jamilun. Haulai. haulai, Jamilun. Jamilun. Mm. Nah Ada Ustaz. wawu nun ya. Coba contoh yang kedua. Pegawai. Pegawai itu bahasa Arabnya muwadzofun.
muwadzafun. muwazzafun, Oke, muwazzafun. ini kan dua pegawai berarti ada aninya. Coba ini gimana nih? Ya, itu Laki-laki. pakai al ya. Bekerja itu amila ya'malu. Ini kita pakai Amilu, fi'il mudhari, ya'malu. yaf'alu, Ya'malu. Ain Ya'malu. ya'malu. Nah, karena dua orang, jadi ya'malani. Ya'malani. Ya. Oke. Dengan baik, tinggal tambah bijayidin. Bijayidin. Jaidi. Bijayidin. Jaidin. Bijayidin. Jayidin. Pakai bi Jaidin. ya. Bijayidin. Tasjid Coba. janya. Jaidi. Ya-nya di Oh, tasjid. Bijayidin. Coba, Jaidin ya. kira-kira gimana nih Arabnya? Ingat. Pakai hasil. Awas, ini susunannya ini isyarah musyar ilaih, nggak beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ini susunannya bukan isyarah musyar ilaih, karena susunannya ini dulu. Kalau ini dua pegawainya dulu, tadi kayak yang di atas gimana? Mudzafatun, Gimana? Itu berarti Zalika menggunakan isim isyarah yang lil ba'id, tapi untuk dua, untuk musanna lil ba'id. Zalika Oke. Gimana? Zanika Hah? Pun al-muwazzafani Mm-mm. ya'malani, Ya. jaidin. Malani bijitin. Apa tadi? Bijai. Bijitin atau bijaidin? Jaidin. Jaidin. Oke. Dzanikal muwazzafani, ada alnya ya. Ini harus ada alnya. Ya, karena susunan terjemahnya ini dulu. Nah, ini kan sedang menunjuk ya. Dzanikal muwazzafani ya'malani bijayyidin. Beda ya sama yang di atas. Kalau yang di atas tidak dikasih al. Kenapa? Karena di sini sedang tidak menunjukkan, tapi sedang menjelaskan. Ini adalah dokter yang ganteng. Tapi kalau yang bawah kita sedang menunjukkan dua pegawai itu bekerja dengan baik. Fokusnya di isyarah musyar ilaih. Sebentar. Setelah ini pembahasan tentang musul. Oke. Oke, untuk isyarah ada pertanyaan? Pertanyaan. Untuk latihannya mungkin kita lewat dulu karena kita mengejar waktu dan juga materi ya. Setelah ini kita masuk ke isi mausul. Cukup? Ya, Ustaz. Nah, Baik. Itu ya isyarah musyar ilaih ya. Gampang ya. Jadi isyarah itu kata tunjuk. Nah, jika untuk menunjukkan maka setelahnya dikasih al. Ketika tidak dikasih al maka itu susunannya sudah menjadi mubtada khobar ya. Sudah berbeda. Nah, ini nanti sepertinya akan segera 9 menit lagi. Nanti ini akan out sendiri. Nanti silakan teman-teman gabung ke link yang sama ya. Oke, selanjutnya asmaul mausul. Nah, isim mausul. Asmaul mausul.
Kalau sebelumnya isim isyarah itu kata tunjuk, nah sekarang isim mausul itu adalah kata sambung. Isim mausul itu kata sambung ya. Atau isim yang digunakan untuk menyambungkan kata dengan yang lainnya. Nah, di sini isim mausul juga sama menyesuaikan dengan domirnya ya. Menyesuaikan dengan domirnya, menyesuaikan dengan pelakunya. Kalau domirnya huwa berarti pakai alladzi. Huwa pakai alladzi. Kalau mudzakkar ini menyesuaikan mudzakkar muannasnya ya. Kalau mudzakkar berarti pakai alladzi, kalau muannas pakai allati. Kalau mudzakkar pakai alladzi, kalau muannas pakai allati. Kemudian kalau dua, nah ini alladzi ini digunakan untuk yang mufrad. Huwa kan mufrad. Kemudian huma ini kan berarti musanna ya. Huma menggunakan alladzani atau alladzaini ya. Ini nanti tergantung kedudukannya. Ketika menjadi subjek alladzani, ketika menjadi objek pakai alladzaini kata sambungnya. Kalau yang perempuannya pakai allatani, allataini, allatani, allataini. Nah, kemudian untuk hum dan hunna, hum itu untuk mereka laki-laki, hunna itu mereka perempuan. Hum dan hunna pakai alladzina, untuk hum pakai alladzina, kalau hunna pakai allati ya, allati ya, allati. Nah, artinya apa? Artinya alladzi atau allati itu artinya satu orang yang ya, contoh huwallazi yu'minuna, dia orang yang beriman. Atau misalnya humalladzani yu'minani, mereka berdua adalah orang yang beriman ya, artinya orang yang. Kemudian ada juga ma dan man. Ma ini dia sifatnya lebih umum, bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas ya. Ma ini tidak ada batasan ya. Kalau yang tadi yang alladzi ini menyesuaikan. Kalau ma dan man ini bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Bisa juga digunakan untuk yang mufrad, musanna ataupun jama' ya. Jadi ini lebih umum yang ma dan man. Ma itu artinya apa yang, kalau man itu artinya siapa yang. Ma itu artinya apa yang, man itu siapa yang. Ini ada catatannya. Untuk isim mausul tidak ada perubahan dalam posisi subjek dan objek kecuali lafaz yang bergaris bawah. Nah, ini yang di garis bawah ini, nah ini kan ada alladzani, alladzaini, allatani, allataini. Ini menyesuaikan. Ketika menjadi subjek dia alladzani atau allatani ya untuk yang muannas. Ketika menjadi objek maka dia berubah jadi alladzaini atau allataini. Tapi kalau yang lainnya tetap sama. Nih, kalau yang alladzi atau allati baik ketika menjadi subjek maupun objek tetap pakai alladzi atau allati ya. Begitu juga yang alladzina atau allati tidak berubah ya. Yang berubah hanya yang huma saja, yang huma. Nanti contohnya menyusul. Ya. Kemudian isim mausul harus sesuai antara mufrad, musanna dan jamaknya. Nah, itu tadi isim mausul itu harus sesuai mufradnya. Mufrad itu berarti tunggal, musanna itu ganda, jamak itu banyak. Harus sesuai dengan domirnya ya, domirnya. Kecuali ma dan man bisa digunakan untuk tunggal, musanna maupun jamak. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang ma dan man ini lebih umum ya. Seperti itu. Baik, kita masuk contohnya saja. Isim mausul bisa bertemu dengan fiil, jar majrur dan dzaraf majrur. Isim mausul
Setelahnya itu bisa berupa fi'il, bisa berupa jar majrur, bisa berupa dzaraf majrur. Masih ingat ya? Fi'il berarti kata kerja, bisa berupa kata kerja atau jar majrur. Jar majrur itu terdiri dari huruf jar dan isim setelahnya dikatakan majrur karena dibaca jar. Kemudian dzaraf majrur. Dzaraf itu yang ada dzaraf zaman, dzaraf makan. Isim setelahnya dikatakan majrur. Nah, contoh di sini ada contoh yang bertemu dengan fi'il ya. Fi'ilnya itu bisa fi'il madi maupun fi'il mudhari ya. Contoh, alladzi plus fi'il madi. Contoh ya. Alladzi yang ketemu fi'il madi. Contoh, at-thalibu, at-thalibu itu kan dia eh, satu orang siswa ya. Satu orang siswa, dia juga muzakkar ya, laki-laki. Nah, maka isim mausulnya kita gunakan alladzi ya. Alladzi, karena alladzi itu tadi domainnya apa? Huwa ya. Huwanya kemana? Kembali ke tolib, sesuai dengan tolib ya. Atau libu alladzi rofakoni. Nah, rofakoni ini adalah fi'il ya. Rofako artinya menemani. Rofako yurofiku. Rofako itu artinya menemani. Ni itu menemani. Ni itu artinya saya. Nah, mahirun. Mahir itu pandai berarti. Atau libul ladzi rofakoni mahirun. Artinya siswa yang menemani saya itu pandai ya. Siswa yang menemani saya pandai. Itu sedang menjelaskan bahwasanya siswa yang menemani saya itu pandai. Nah, alladzi ini kan sebagai kata sambung ya. Siswa yang menemani saya itu pandai. Nah, atau libul ladzi rafaqani mahirun. Contoh yang alladzani. Alladzani berarti kan untuk yang musanna. Nah, alladzani berarti kan sebelumnya juga domirnya yang huma ya. At-talibani musanna juga ya. At-talibani artinya dua siswa ya. Dua siswa berarti di sini kata sambungnya menggunakan alladzani. At-talibani alladzani rafaqani mahironi. Nah, fiilnya juga sama, fiilnya juga harus yang eh, domir huma ya, domir huma. Mahironinya pun sama, eh, harus yang musanna karena menyesuaikan. Artinya apa? Dua orang siswa yang menemani saya, mereka berdua pandai, ya dua-duanya pandai. Dua orang siswa yang menemani saya itu pandai. Kemudian yang jamak berarti at-tulabul ladina rafaquni mahiruna. Nah, ini perbedaan ya di fiilnya. Rofako, rofako, rofaku. Nah, itu kan tasrifnya seperti itu. Rofako, rofako, rofaku, rofakot. Kan gitu ya kalau tasrif fiil madinya ya. Seperti itu. Karena di sini jamak berarti fiilnya juga fiilnya kata kerjanya juga pakai yang jamak, pakai yang domirnya hu. Atulabul ladzina rafaquni mahiruna. Mahirun di sini pakai yang jamak juga. Ada wawu nunnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ustadz, Ya. tanya Ustadz, tanya. Mm-mm.